Saudara-saudari pecinta renungan harian Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Dalam dunia sekarang, di mana segala informasi mudah didapatkan, kadang-kadang kita disajikan informasi di mana ada tokoh-tokoh umat, aktivis gereja, bahkan seorang biarawan atau biarawati, seorang imam, meninggalkan imannya dan berganti iman. Tentu bisa banyak alasan yang dikemukakan. Akan tetapi, hal tersebut tetap saja menimbulkan kekecewaan. Kok bisa? Apa yang keliru? Apa karena harta? Apa karena wanita? Karena tahta? Sehingga rela meninggalkan imannya? Itulah ungkapan-ungkapan yang biasanya terlontar. Ada pertanyaan menggantung, mengapa mereka mengkhianati imannya? Kisah Injil hari ini juga mengisahkan hal yang hampir serupa. Yesus berkata kepada 12 orang muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Kata-kata Yesus ini menggemparkan para murid. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Mereka sudah bersama-sama selama kurang lebih 3 tahun. Mereka bersama-sama mengikuti Yesus karena kagum akan cara hidup Yesus. Tidak ada alasan untuk mengkhianatinya. Maka mereka bertanya seorang dengan yang lain dengan perasaan geram, "Siapakah orang tersebut?" Jawaban Yesus sungguh mengherankan. Dia adalah orang yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Jawaban Yesus ini menambah kebingungan para murid, karena semua mendapatkan roti dari piala yang sama. Tidak ada tanda-tanda khas. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang makan itu mengerti apa maksud Yesus. Dengan kata lain, sampai terjadinya peristiwa penangkapan dan penyaliban, mereka tidak mengetahui siapa yang akan mengkhianati Yesus di antara mereka. Mereka semua makan dari perjamuan yang sama, begitu dekat dengan Yesus, maka bagi mereka tidak mungkin ada kata pengkhianatan. Merenungkan kisah pengkhianatan terhadap Yesus yang dalam era sekarang mungkin diungkapkan dengan berpindah iman, bisa terjadi pada siapa saja, bahkan kepada mereka yang mengaku-ngaku begitu dekat dengan Yesus, begitu kuat dalam pelayanan-pelayanan gereja, bahkan mungkin tokoh-tokoh umat. Semua bisa terjadi karena pendengaran kita tidak lagi diberikan kepada sabda Tuhan, tetapi kepada suara setan atau iblis. Dalam Injil dikatakan bahwa setelah menerima roti dari Yesus, Yudas Iskariot kerasukan iblis. Kerasukan di sini bukan seperti apa yang diperlihatkan dalam film-film horor tentang pengusiran setan, di mana orang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di luar akal, tetapi lebih kepada memberikan telinga untuk mendengarkan kehendak iblis. Bisikan iblis ini bisa dalam bentuk sakit hati atau kekecewaan, bisa juga mengenai jabatan, bisa juga mengenai ketenaran, bisa juga mengenai keuntungan. Ketika bisikan itu diberi perhatian, bisa jadi iman yang sekarang menjadi hambar, dan iman lain menjadi begitu mempesona dan menggiurkan. Meskipun mungkin sekali yang sedang diperjuangkan bukanlah iman itu sendiri, tetapi sebenarnya kita belum bisa membedakan mana buah-buah iman, mana yang merupakan ungkapan iman. Karena itu, kita perlu waspada
untuk bisa membedakan dengan baik mana suara Tuhan, mana suara yang dari iblis, tapi sungguh menggiurkan. Tuhan memberkati.